Nah, jadi sekarang gue lagi di Bandung nih. Nah, karena gue lagi di Bandung, gue sekarang ini posisinya mau ngecek kosan gue. Sekalian kita lihat ada perubahan apa aja di sana. Sekarang gue mastiin kalau semuanya itu udah sesuai dengan apa yang gue mau. Nah, sekarang nanti gue kasih tahu ke kalian tips dan triknya untuk mencari kosan yang tepat dan juga bagus buat kalian. Pokoknya ikutin terus. Khususnya untuk kalian yang kuliah di Universitas Telkom. Nah, karena tempat gue ini deket banget dari pintu masuk kampus Telkom. Jadi buat kalian tuh gak akan nyesel banget deh. Kita lihat ya. Nah, gue coba kasih tahu ya arah jalan ke kosannya kayak gimana. Sebenarnya arahnya ke Universitas Telkom aja sih. Kalian bisa keluar tol Buah Batu terus belok kanan deh. Nah, kalau udah ketemu klinik di seberang kiri jalan, kalian langsung masuk belok ke kanan. Nah, ini udah deket nih ke gerbang Universitas Telkom. Terus sampai bundaran langsung belok ke kiri. Nah, udah deh, tinggal ikutin aja terus jalannya. Sebenarnya ini kita jatuhnya sih lagi muterin kampus aja, dan posisi kosannya itu sebenarnya nempel banget di belakang kampus. Nah, sampai kalian ketemu masjid, itu artinya kalian tinggal belok ke kanan. Tenang aja guys, ini jalannya bisa masuk mobil kok. Kayak sekarang ini, gua kebetulan pakai mobil yang lumayan gede. Tapi lihat deh, masuk kan? Nah udah tinggal ikutin aja jalannya. Atau kalian masih bingung, tanya aja sama orang-orang sekitar Pondok Eden. Atau kalian bisa cari di Google Maps Pondok Eden. Nah itu udah sesuai titik kok. Sekarang gue udah sampai. Dan tadi kan udah kasih lihat jalannya seperti apa, aksesnya. Dan yang paling penting dalam pemilihan tempat kosan itu dekat kampus itu harus. Kedua, bebas banjir. Soalnya di tempat gue ini, gue bisa guarantee atau gue bisa bilang emang bebas banjir. Karena selama pengalaman gue udah berapa tahun ya? 10 tahun, hampir 10 tahun. Iya, hampir 10 tahun. Di sini nggak pernah banjir soalnya. Jadi udah, kita langsung masuk. Soalnya gue sekarang ngecek apa aja yang udah gue rubah, yang gue renovasi. Let's go. Pagernya baru, guys. Iya, baru nih. Oke, jadi ini gue di lantai 1. Yang tadi kalian lihat itu kan pintu masuk, terus ada ruang tunggunya, ada meja panjang buat kumpul-kumpul. Yang gue notice itu perubahannya sekarang ada rak sepatu sama tempat buat jemur anduk. Jadi kalau kita jemur anduk di dalam kan bau ngap, wah jadi keram gitu bagus. Nah ini taruh di luar biar lebih bagus dan lebih sehat juga buat anak-anak yang ngekos di sini. Terus saran gue juga kalau nyari kosan tuh harus yang ada sirkulasi udara. Nah di sini nih sirkulasi udaranya bagus. Nah kalau nggak percaya cek aja, datang langsung ke sini dan rasain kalau di sini tuh nggak sengap itu, nggak sepanas itu. Dan masih ada tukang juga sih, dan ya udah kita coba lanjut lagi. Ini kurang lebih ini dapur umumnya, terus ini tempat buat mahasiswa merokok atau nongkrong atau apalah di sini. Nah ini salah satu upgrade-nya juga nih. Ada gue pasang kayak lampu gitu di tangga. Tangganya ada 2 tuh, situ juga. Ya kita tes. Ini ya, ini nih. Tuh. Oh ya. Loading. Nyala. Tadi kan gue udah kasih lampu ini juga ada upgrade. Jadi gue pasang lampu juga sepanjang itu kanan kiri sama di sana sampai semua lantai. Tapi mungkin sistemnya lagi offline dulu. Jadi meski ada yang diperbaikin. Jadi emang belum semuanya benar 100%. Tapi kalau untuk ditinggalin sudah bisa dan aman. Nanti kita tinggal cari apa kamar yang kosong, jadi kita bisa lihat dalamnya seperti apa. Semenjak ada lampu ini lebih keren. Kita let's go naik atas. Ini kita di lantai 2, kita coba cek ke belakang ya. Lihat nih, udah kan? Tuh lampu. Oh, papannya masing-masing di sini. Ini juga ada kursi buat nongkrong, butuh duduk. Jadi nggak harus
Jangan ngerokok di kamar, ini disiapin semua sama sebaik. Ya, fire extinguisher juga. Itu keren mantap. Hop. Jadi di sini ada 2 tipe guys. Ada yang AC sama non AC. Cek aja Instagramnya pondok.eden01. Cek aja. Bisa tanya-tanya harganya, ada yang kosong atau enggak. Oke, kayaknya sih ada yang lagi waiting list gitu guys. Ini bawahnya tuh, ini AC. Jadi ada yang AC, ada yang enggak. Nah dari sini nih sirkulasi udaranya masuk. Makanya nggak ngap di sini nih. Let's go guys. Tuh lagi ada instalasi internet nih juga, tempat duduk. Jadi di sini akses turun tangganya ada 2, naik turun. Kalau lagi ada bencana gampang lebarnya. Mari kita cek. Nah di sini juga kebuka open air, jadi sirkulasinya bagus, bisa dari sana ke situ ke sini, pokoknya anti ngap. Dan sudah full. Setiap lantai ada CCTV dan ada warung makanan juga di bawah. Bisa pesen apa aja? Banyak lah. Banyak. Nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, sayur. Ada laundry juga di atas, jadi udah one stop shopping, nggak usah kemana-mana. Yaudah, kita lihat kamar. Lantai 3 kan? Yaudah, kita sekarang ke lantai 3. Oke, kita di lantai paling atas. Ada meja lagi, tempat sampah apa semua, dan di sini bersih, selalu disapu dan dipastiin semuanya aman, bersih. Yaudah, kita langsung cek kamar. Jadi fasilitas yang didapat di kosan gua, internet gratis. Ini ada tempat buat gantung handuk, simpan sepatu jadi nggak berantakan di depan. Kalian nggak perlu beli ini perabotan gini-gini lah buat kalau kalian nyewa di tempat ini, karena udah include semua. Yaudah, let's go, kita masuk. Ya standar, dapat meja kecil buat belajar di bawah, ada tempat tidur, terus lemari baju. Jadi benar-benar kalian tuh nggak perlu bawa apa-apa. Nah kamar mandinya semua sudah dapat, water heater, toilet duduk. Tuh lihat, masuk. Water heater, toilet duduk. Mantap kan? Dan ini nggak mahal boh. Untuk fasilitas dan jarak ke kampusnya sangat dekat, jadi kalian tidak akan menyesal. Semua kamar bentuknya sama, yang membedakan itu cuma 2 tipe, AC sama non AC. Mungkin doain aja kita akan upgrade beberapa kamar untuk kita lebih bagus lagi, upgrade kelasnya. Nah nanti tunggu aja waktunya. Itu dia Pondok Eden. Oke, jadi buat yang mau ngekos di sini, karena gue selalu mengutamakan kebersihan, jadi setiap mahasiswa yang baru masuk, biasanya kamarnya gue rapiin, gue bersihin, termasuk gue cat. Pokoknya dalam kondisi layak pakai dan siap ini. Nah ini udah ada salah satu kamar yang lagi dikerjain, jadi langsung aja kita cek. Ini kamar 306, tuh kelihatan. Ini orangnya baru pindah dan ini kulihat masih ada cek, karena ini kamarnya bisa di touch up biar rapi. Oh lagi dibersihin total pokoknya deh, keramiknya dibersihin semua. Masuk ke sini dalam kondisi siap huni, siap pakai, pokoknya nyaman, dijamin. Nah ini untuk kondisi bangunan yang 10 tahun oke sih, karena kita selalu upgrade, selalu melihat bangunan yang kurang begitu bagus kita rapiin supaya yang nyewa juga oke, nggak ada komplain, rasa nyaman. Jadi ya udah, kita harus merawat dengan baik gitu. Oke, kita coba ke ada rooftop. Let's go.
Oke, jadi ini gue udah sampai di rooftop. Kurang lebih kondisinya seperti ini. Itu lagi lihat kan ada tukang lagi apa? Habis dikasih apa nih? Habis ya? Iya, maintenance kok. Maintenance flap. Saya nggak rembes gitu. Nah itu dah. Buat jemur baju, cuci di dalam sana. Jadi nanti kalau apa ada mahasiswa yang mau nyuci bisa dicuciin, dijemur sih. Udah, pokoknya semua aman. Di sini adem sih menurut gua. Air pakai filter di atas, bersih, kinyis. Oke guys, jadi kurang lebih beginilah bentukan kosan gue yang sudah gue punya sekitar 8-10 tahun. Tetap dijaga, di maintenance dengan baik. Dan yang pasti kalau ada mahasiswa baru datang, kita langsung ngerapiin kamarnya, kita cat lagi. Dan mungkin dalam waktu dekat lah atau beberapa, ya dalam waktu dekat sih kayaknya akan ada beberapa kamar yang kita upgrade supaya bisa beda kelasnya. Itu feel-nya akan beda. Tapi itu belum tahu kapan, pokoknya doain aja secepatnya. Lagi dicari pokoknya. Gitu guys. Oke, jadi tadi hasil kunjungan gue sini. Jadi buat kalian yang mau ngekos di Bandung, terutama yang kuliah di Telkom Bandung, cek aja kalau mau di Kepala 2 @pondok.eden01. Nah, dari hasil yang gue lihat tadi, perubahan yang sudah gue lakuin, ada penambahan lampu yang tadi kalian lihat kan. Ini salah satunya. Memang masih ada yang mati karena masih ada perbaikan belum 100%. Cuman dijamin pasti akan benar, akan menyala secepatnya lah. Terus ada tambahan buat tempat sepatu, anduk di dalamnya. Terus ya itu tadi yang gue bilang, kalau ada mahasiswa baru langsung dibersihin, dibenerin lagi kamarnya, dicat ulang, keramiknya dibersihin, pokoknya semuanya kondisi baru. Jadi buat yang baru datang langsung nyaman. Dan sini juga areanya nggak berisik, cenderung tenang karena mungkin juga nggak banyak kendaraan yang lalu lalang. Terus juga ya ini kita lagi ngobrol di pintu masuk ke ruang tamu ya, ruang tamu, jadi ya bisa duduk-duduk juga, bisa buat ngobrol gitu. Terus juga itu di depan ada warung, jadi buat kalian yang mau makan dan mager keluar bisa banget di sini. Bisa pesan air putih, jajan lah pokoknya selayaknya anak-anak gitu. Tempat parkiran juga aman. Dan ada berapa titik ya kamera? 24. Ada 24 titik kamera. Jadi hampir bisa dibilang setiap sudut di sini nih tercover oleh CCTV. Jadi aman, gak usah khawatir. Oke, banyak tempat nongkrongnya juga sih di sini. Ini salah satunya di tengah, di belakang, di setiap lantai ada. Jadi yang jenuh belajar di kamar bisa duduk di sini atau di mana tempat kalian mau gitu. Apa aja yang perlu diperhatiin kalau kalian cari kos-kosan? Kalau mau cari kosan khusus sebab mahasiswa Telkom di sekitaran Universitas Telkom, yang pertama pastiin lokasinya dekat sama kampus ya. Jadi kalian mau pulang pergi enak, dekat. Kedua, ya bebas banjir karena kayaknya beberapa bulan ke belakang nih hujan lagi sering. Yang kedua, parkiran cukup gitu, nggak perlu ya. Mungkin kalau kalian bawa mobil, sebenarnya ada beberapa spot di sekitaran sini yang menyewakan parkiran mobil, tapi kalau di Pondok Eden memang tidak menyediakan parkiran mobil karena memang jaraknya juga deket banget. Jadi motor aja cukup. Tapi kalau misalnya kalian mau ke sini dan kalian mau bawa mobil, nanti tinggal ngobrol aja. Nanti kita coba arahin di mana bisa sewa parkiran mobil untuk mobil kalian. Betul. Kalau keempat tuh fasilitas. Yes. Apa aja fasilitasnya, pastiin kalian tuh nggak perlu repot-repot keluar kosan buat semua kebutuhan kalian. Karena semua udah ada kantin, laundry, internet juga udah ada. Terus Ya udah karena kebutuhan itu ya sudah tercukupi dan terpenuhi tanpa harus keluar dari tempat ini. feels like home. Iya, feels like home. Betul. Yang kelima, ini penting sih sebenarnya. Pastiin juga kosan kalian tuh dijaga sama orang yang ada, yang penjaganya tuh tinggal di situ. Oh iya. Itu bisa ngelayanin kalian 24 jam. Iya, kalau udah apa-apa kan ada yang bantuin. Gitu. Buat para orang tua juga pasti kan lebih tenang kalau ada dijaga gitu. Jadi nggak terlalu bebas banget. Betul. Dan yang penting kan nggak boleh bawa perempuan. Iya, itu paling penting. Karena kalian mau ngekos untuk belajar. Itu Bukan buat pacaran.
Ya pacaran bokap main aja. Waktu lihat kos itu pastiin melakukan pembayaran atau transaksi ke pemilik kos langsung, bukan dengan penjaga atau bukan dengan calo. Betul. Kita ceritain aja kali ya, kita pernah punya. Pernah ada pengalaman lah. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada orang yang cari tahu soal Pondok Eden, itu mungkin nanti ada beberapa review di Google. Gitu. Jadi memang kita di sini pernah kejadian penjaga kos kita itu nipu calon penghuni gitu. Dengan motif dia bilang dia dikuasakan, padahal secara logika kayaknya nggak mungkin ya. Gitu. Jadi ketika cari kosan, pastiin melakukan transaksi, melakukan pembayaran ke langsung ke pemilik kos sih. Betul. Cuman kalau kita cerita kasus waktu itu sih sebenarnya udah beres. Kita pun juga coba bertanggung jawab sebisa mungkin karena kesalahannya bukan di kita sebagai pemilik kos, tapi kesalahan dari calon penghuni yang melakukan transaksi ke oknum penjaga kos tersebut. Kita waktu itu udah negosiasi, kasih bentuk kompensasi, tapi masalah intinya udah clear saat itu juga. Tuh. Yang terakhir ya ini sih sebenarnya langsung bisa kelihatan ya begitu kalian datang ke kosan. Pastiin kebersihannya. Gitu. Di sini tuh standarnya jam 5 pagi pasti penjaga tuh udah mulai kerja. Dia udah mulai satu ngepel, jadi begitu kalian bangun tidur semuanya dalam keadaan bersih. Salah satunya ini kita udah selalu checking karena sebelumnya nih berantakan banget. Ada yang bawa rak sepatu ini ada yang gede, ada yang gak punya rak sepatu ditaruh gitu aja. Jadi supaya rapi, supaya bersih, gak banyak debu, langsung kita siapin semuanya rak sepatu, rak handuk, supaya lebih bersih dan lebih sehat. Betul. Gitu. Terus yang tadi di awal udah dibilang, pastiin juga buat kesehatan itu adalah sirkulasi udara. Karena problemnya kos-kosan itu adalah bilangnya Apa saja sirkulasi. biasanya kosan dimanfaatin supaya bisa dapat kamar sebanyak-banyaknya. Gitu. Kadang gangnya jadi sempit, jalannya masih sempit segala macam. Kalau kita bikin memang yang utama adalah sirkulasi. Karena kalau sirkulasinya enak, kita yakin okupansi kamar pun 100%. Dan memang kita hampir 10 tahun sih alhamdulillah belum ada kamar kosong. Gitu. Udah itu aja sih. Jadi sekali lagi kalau yang mau tahu lebih detail ini juga yang lagi cari kosan langsung aja cek Instagram Pondok Eden. @pondok.eden 01. Karena nanti ada 02, 03, 04. Amin. Kan bisa lihat. Kan gue sempat bikin video kosan juga tuh. Coba aja perbandingannya pada tahun itu sama yang tahun lalu ya. Jadi biar kelihatan nih apa aja perubahannya gitu. Bisa check it out. Di mana tuh biasa bisa ditaruh kan? Di atas ya, atas. Taruh di atas. Apa video yang lama? Pembahasan dulu tetapi. Oke guys. Oke, udah azan. Kalau gitu kita langsung tutup aja. Yes. Apa tuh? See you. Oke guys, sampai ketemu lagi. Bye bye.